Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Tangerang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tia Monica dari kelas 6A dengan NIM 18010259198 dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dan dosen pengampu Ibu Ikayatri MPD. Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dari judul yang telah saya buat, terdapat latar belakang. Latar belakangnya ialah pembelajaran yang masih bersifat konvensional, hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal tersebut menyebabkan siswa kesulitan untuk mencerna dan tidak dapat mengembangkan interaksi dengan sesamanya dalam rangka berlatih hidup sebagai anggota masyarakat. Siswa diharuskan untuk menerima dan menghafal seluruh materi sehingga hasil belajar yang diperoleh kurang memuaskan. Selanjutnya ada fokus dan subfokus, yaitu peningkatan hasil belajar IPS pada tema 5 pahlawanku melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis Think Pair Share kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Tangerang. Dari latar belakang yang telah saya sebutkan, muncullah pertanyaan masalah, yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Tangerang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Penelitian ini juga memiliki manfaat. Ada 2 manfaat yang didapatkan. Yang pertama ada aspek teoritis dan yang kedua ada aspek praktis. Aspek teoritis yaitu dilihat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu serta sebagai sumber pustaka atau sebagai referensi. Serta yang kedua ada aspek praktis yaitu ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Bagi siswa, penelitian ini dapat mengubah cara belajar siswa sehingga siswa memahami materi secara mendalam. Yang kedua bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pedoman bagi para guru di sekolah dasar, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan tipe Think Pair Share pembelajaran kooperatif. Dan bagi peneliti, diharapkan dapat berguna sebagai masukan menambah pengetahuan peneliti dalam hal mengajar di kelas dan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti. Pada bab kedua yaitu kajian teori. Yang pertama ada deskripsi teoritis. Dalam deskripsi teoritis, yang pertama terdiri dari hakikat belajar IPS. Hakikat belajar IPS terdiri dari pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses pembelajaran berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan sehingga siswa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua ada pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial di masyarakat. Yang ketiga, ada tujuan dari ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Yang pertama, yaitu tujuannya mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkelompok dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pada deskripsi teoritis yang kedua juga ada hakikat model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.
Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan diadakan berisi metode, strategi, pendekatan dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan siswa untuk saling ketergantungan sehingga terciptanya rasa tanggung jawab dalam diri masing-masing siswa dan adanya komunikasi antar siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada pengertian model pembelajaran tipe think pair share. Model pembelajaran think pair share atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model ini merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana yang baru menjadi kelas yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam think pair share ini terdiri dari berpikir atau think, berpasangan atau pair, dan berbagi atau share. Dalam berpikir, siswa diminta menggunakan waktunya untuk menggunakan waktunya beberapa menit untuk berpikir sendiri, menemukan jawaban atau masalah. Yang kedua ada berpasangan atau pair, yaitu siswa diminta untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Dan yang ketiga yaitu berbagi, guru meminta pasangan siswa untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan atau yang telah mereka dapatkan. Yang keempat ada tahap-tahap model pembelajaran tipe think pair share. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap think atau berpikir secara individual, yang ketiga ada tahap pair atau berpasangan dengan teman sebangku, yang keempat ada tahap share yaitu berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas, dan yang kelima ada tahap penghargaan atau reward. Selanjutnya ada tahap-tahap dari tipe think pair share. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua ada menyajikan topik inti materi. Yang ketiga yaitu mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif tipe think pair share. Yang keempat mengarahkan siswa tahap think atau berpikir. Yang kelima mengarahkan siswa pada tahap pair atau berpasangan. Yang keenam, mengarahkan siswa pada tahap share atau berbagi dengan seluruh kelas. Dan yang ketujuh ada tahap evaluasi, serta yang kedelapan ada tahap memberi penghargaan atau reward. Selanjutnya ada manfaat dari tipe think pair share, yaitu siswa menjadi lebih aktif, siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif, siswa lebih mengingat materi, yang lalu guru dapat fokus mendengarkan jawaban siswa, mengamati tanggapan siswa, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi kepada siswa. Pada bab 2 selanjutnya yaitu terdapat penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari M. Buyanov, yaitu dengan judul meningkatkan hasil belajar ekonomi melalui pembelajaran kooperatif metode think pair share pada siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Mataram. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Ketuntasan siswanya pada setiap siklus yaitu siklus pertama 33%, siklus kedua 66%, dan siklus ketiga 93%. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu terletak pada meningkatkan hasil belajar dan penggunaan model pembelajaran think pair share, dan perbedaannya terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terletak pada jenjang pendidikan. Penelitian yang kedua yaitu Yeni Fitra Suryana dengan judul peningkatan hasil belajar siswa IPS menggunakan model inquiry sekolah dasar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas dengan persentase ketuntasannya siklus 1 yaitu 67,5% dan siklus 2 dengan kategori baik yaitu 90%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada peningkatan hasil belajar IPS siswa. Perbedaannya terletak pada penggunaan model pembelajaran. Penelitian terdahulu menggunakan model pembelajaran inquiry, sedangkan penelitian saat ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. Pada bab 2 selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir terdiri dari kondisi awal,
tindakan, dan kondisi akhir. Pada kondisi awal, hasil belajar siswa IPS masih rendah. Banyak siswa yang mendapatkan nilai yang belum mencapai KKM. Guru masih menggunakan model konvensional serta kurangnya minat terhadap pembelajaran IPS. Dalam tindakan, menerapkan model pembelajaran think per share dalam pembelajaran IPS, dan yang kedua, memulai pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam berkelompok untuk membahas isi lembar kerja. Yang keempat, siswa menulis hasil pengetahuannya berdasarkan kesepakatan yang didapat dalam kelompok secara individu, kemudian mempresentasikan. Serta kondisi akhirnya, yaitu adanya peningkatan hasil belajar IPS melalui model pembelajaran think per share. Yang kedua, pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, meningkatnya minat siswa sehingga tidak mudah bosan ketika mengikuti pembelajaran IPS di kelas. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitiannya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think per share dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Tangerang. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Tangerang, beralamatkan di Jalan Kenanga, Cipondo, Kota Tangerang, Banten dengan kode pos 15146. Waktu penelitiannya dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 pada siklus 1, yaitu tanggal 7 Juli 2020 dan siklus 2 pada tanggal 10 Agustus 2020. Subjek dari penelitian ini ialah siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Tangerang yang berjumlah 28 orang kelas 4, terdiri dari 18 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Refleksi siklus pertama dilakukan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada siklus kedua. Lalu ada prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian, yaitu ada siklus 1 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Melakukan refleksi terhadap siklus 2, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada bab 3 selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan wawancara, observasi, dan tes. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang terdiri dari pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan panduan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Yang kedua ada lembar observasi atau pengamatan. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model think per share selama pembelajaran tindakan kelas berlangsung. Yang ketiga ada soal, yaitu pengumpulan data dengan tes menangkap keberhasilan hasil belajar siswa dengan penerapan model think per share dalam pembelajaran IPS. Soal yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan perbaikan. Yang keempat ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan dokumen berupa data hasil tes objektif, silabus, RPP, LKPD, daftar nilai siswa, foto, dan video pembelajaran. Yang ketiga ada teknik analisis data yang terdiri dari yang pertama ada reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini merupakan proses penyeleksian atau penyederhanaan data melalui seleksi, memfokuskan dan pengabstrakan data mentah ke pola yang lebih terarah. Yang kedua ada penyajian data, dilakukan dalam rangka penyusunan informasi secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pada masing-masing siklus. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yaitu upaya pencarian makna data yang terkumpul tersebut dijadikan dalam bentuk pernyataan kalimat yang sangat singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas. Untuk menghitung penarikan kesimpulan menggunakan rumus, yaitu NP sama dengan R per SM dikali 100. NP merupakan nilai persen yang dicari, R merupakan skor mentah yang diperoleh peserta didik,
SM yaitu skor maksimum ideal dan 100 merupakan bilangan tetap. Sekian video mengenai proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi nilai mata kuliah penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.